Hai semua. Perkenalkan, nama saya Helen Arista Pradana, NRP 1901-23020. Kenalkan, nama saya Helena Sisilia Palevi, NRP 1901-23036. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Narta, NRP 190-123-058. Kami akan menjelaskan fisiologi mekanisme kerja otot biceps brachii. Ini adalah pengandaian gerakan dari otot biceps brachii. Yang pertama, ada gerakan fleksi. Fleksi, otot berkontraksi atau otot memendek. Setelah fleksi, terjadilah ekstensi di mana otot akan relaksasi atau memanjang. Otot biceps brachii terdiri dari dua kaput, yaitu kaput longum yang berada di lateral dan kaput brevis terletak lebih medial. Origo dari otot biceps brachii kaput brevis berada di processus coracoideus. Origo otot biceps kaput longum berada di supraglenoidal. Insersio dari otot biceps brachii kaput brevis dan longum terletak di tuberositas radii. Bisa dilihat dari gambar, otot biceps brachii tersusun atas beberapa fasikel yang di dalam fasikelnya terdapat serat otot, di mana serat otot disusun oleh miofibril dan pada miofibril terdapat sarkomer. Sarkomer inilah yang berperan dalam kontraksi dan relaksasi pada otot. Sarkomer merupakan satuan terkecil suatu struktur yang melakukan kerja organ. Sarkomer tersusun dari filamen miosin tunggal dan dua sisi filamen aktin. Filamen tipis terdiri dari tiga penyusun, yaitu aktin, troponin, dan tropomiosin. Sedangkan pada filamen tebal hanya miosin saja. Gyrus precentralis atau primary cortex memberikan sinyal ke otot biceps yang diantarkan oleh tractus pyramidalis menuju ke medulla spinalis. Lalu, impuls dari medulla spinalis ke otot dibawa oleh saraf motorik. Sinyal tersebut merangsang sel neuron melalui neuromuscular junction atau NMJ, yaitu persimpangan sel neuron dan sel otot, serta memicu potensial aksi. Potensial aksi ini menyebabkan kanal kalsium terbuka sehingga melepaskan ion kalsium. Hal ini menimbulkan eksositosis, yaitu kantung-kantung neurotransmitter pecah, lalu mengeluarkan neurotransmitter berupa asetilkolin. Asetilkolin menempel pada tepi kanal reseptor berpintu asetilkolin, sehingga terbuka, yaitu sebagai lalu lintas kation non-spesifik. Lalu, kalium dan natrium dapat bermigrasi, yaitu di mana natrium berpindah ke intrasel otot dan kalium berpindah ke ekstrasel otot yang disebut dengan peristiwa depolarisasi. Kalau depolarisasi melebihi ambang batas, maka dapat menimbulkan potensial aksi. Potensial aksi akan menyebar ke seluruh sel otot karena satu sel otot hanya punya satu NMJ. Menyebarnya potensial aksi menyebabkan kanal natrium terbuka sehingga natrium bisa masuk ke otot dan muatan dalam sel lebih positif. Potensial aksi yang menyebar di membran plasma sel otot atau sarkolema yang akan merambat ke tubulus T dalam bentuk pipa. Jika tubulus T berpotensial aksi, akan dideteksi oleh enzim dihidropyridin, lalu akan disampaikan ke protein yang ada di retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma melepaskan ion kalsium melalui kanal kalsium, sehingga membuat perubahan bentuk filamen tipis, yaitu aktin, troponin, dan tropomiosin. Ion kalsium berikatan dengan troponin. Troponin mengubah bentuk tropomiosin agar sisi aktif aktin terbuka yang membuat kepala miosin dapat berikatan dengan sisi aktif aktin. Munculnya energi atau ATP lalu menempel pada kepala miosin, menyebabkan aktin bergerak ke arah pusat sarkomer. Setelah itu, ATP pecah menjadi ADP dan P karena ayuhan yang kuat sehingga otot berkontraksi. Pecahnya ATP ini juga melepaskan energi yang digunakan sel atau jaringan sebagai sumber energi. Muncul lagi ATP baru yang berikatan dengan jembatan silang membuat ikatan miosin dan aktin terlepas. ATP nantinya diuraikan oleh miosin, sedangkan ADP dan fosfat tetap melekat pada miosin, lalu untuk energinya disimpan di jembatan silang sebagai sumber energi untuk sel atau jaringan. Kalau potensial aksi tidak terjadi lagi, sehingga ion kalsium tidak ada pengeluaran lagi, maka serat otot akan berelaksasi. Otot biceps brachii diinervasi oleh nervus musculocutaneus yang berasal dari nervus spinalis. Yang lebih tepatnya berasal dari saraf plexus brachialis C5, C6, dan C7.